Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi 10 ya. Pembahasan tentang suhu dan kalor. Jadi kalau suhu dan kalornya ya itu materi yang pernah Anda dapatkan mungkinnya di bangku SMA, bahkan di SMP Anda mendapatkan basicnya, dasarnya. Nah, saya di sini akan meringkas saja ya, biar cepat nanti kita diskusi. Fisika dasar, suhu dan kalor ya, sesi 10, teknik mesin, S1. Jadi ini saya rangkum menjadi sebuah peta konsep ya. Bahasanya suhu dan kalor. Suhu itu panas, derajat panas dinginnya suatu benda ya. Sedangkan kalor itu energi yang mengalir ya. Dari berpindah, mengalir atau berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, artinya berpindahnya dari benda yang temperaturnya tinggi kepada temperatur yang rendah. Nah, karena temperatur kita berbicara suhu, alat ukurnya disebut dengan termometer. Di dalam termometer itu ada 3 satuan ya. Yang di Indonesia kita sering gunakan adalah Celsius, secara internasional adalah Kelvin ya, sistem internasional juga Kelvin ya. Yang ketiga adalah Fahrenheit. Alat ukur termometer ini bermacam-macam ya, berdasarkan jenisnya ya. Ini ada termometer zat cair, termometer gas, termometer bimetal, ada virometer optik. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan perubahan kalor ya, ada konduksi, konveksi, radiasi. Jadi termometer zat cair ini berdasarkan pada konveksi ya, bersama dengan gas ini. Ya, termometer bimetal yang bentuknya padat ya, berdasarkan zat padat, dan virometer optik berdasarkan radiasi. Nah, kalornya adalah energi yang mengalir. Energi yang mengalirnya bergantung pada massa bendanya, kemudian atau massa jenis benda, kemudian kalor jenisnya, si kecil ya simbolnya, kemudian ada perubahan suhu atau delta. Udah selesai segini ya kalau dirangkum materi untuk suhu dan kalor. Kita mungkin akan masuk dulu kepada perumusan ya. Menghitung jumlah kalor yang diperlukan ya, kita gunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M adalah massa, C itu kalor jenis, dan T adalah perubahan suhu. Jadi sini ya, untuk mengukur kalor atau energi, massa dikali kalor dikali perubahan suhu. Demikian ya. Adapun nanti jenis-jenisnya pemuaian ya. Jadi kalau benda dipanaskan itu akan memuai ya. Di muai itu ada 3 jenis ya, ada muai luas, muai panjang, muai luas, dan muai volume. Nah, ini kalau pada radiasi ini menggunakan persamaan Stefan-Boltzmann ya. Mungkin ini baru ya untuk ada Stefan-Boltzmann ini kalau di mesin ya. Ini ya. Jadi pemuaian itu ada muai panjang, muai luas, muai volume. Ini juga sudah didapatkan ya, selevel di bawah Anda ya ketika sekolah menengah atas atau SMK. Nah, permasalahannya yang kita kenal itu, yang dipelajari itu biasanya termometer jenis liquid, cairan ya. Itu ada 2, alkohol dan air raksa. Malah air raksa itu sekarang dilarang ya.
Nah, apa perbedaannya sama-sama cairan? Persamaannya ya, perbedaannya spannya atau jangkauannya ya. Untuk alkohol, termometer jenal alkohol itu dia dapat mendeteksi suhu dari minus 140 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Sedangkan air raksa dari minus 39 sampai 375 derajat Celcius. Artinya, bagaimana menggunakan kedua jenis termometer ini? Nah, kalau ingin mendeteksi suhu yang sangat dingin, berarti gunakanlah termometer alkohol ya, sekitar sampai 100-an, minus 100 derajat Celcius. Bayangin aja kalau 90 derajat, minus 90 derajat Celcius Anda gunakan air raksa. Karena spannya yang jangkauan air raksa itu hanya minus 39, 40 juga dia udah tidak terdeteksi. Jadi jangan menggunakan termometer air raksa, maksudnya begitu ya. Tapi kalau suhunya tinggi, nah di atas 100 derajat Celcius, jangan gunakan alkohol. Kenapa? Karena yang termometer alkohol ini maksimal 78 derajat Celcius. Nah, kan pada air raksa sampai 375 derajat Celcius. Jadi kalau mau menggunakan pengukuran temperatur di atas 100 derajat Celcius, gunakanlah termometer air raksa. Begitu ya. Di buku referensi-referensi fisika yang selama ini kita gunakan ya. Nah, sedangkan fenomena di luar sana yang sekarang kita alami selama COVID, pasti kita sering menemukan yang namanya termometer digital sebenarnya. Security pada menggunakan ya di tempat-tempat umum, kita masuk pada suatu ruangan atau suatu tempat, pasti kita harus cek suhu. Otomatis termometer yang seperti ini tidak digunakan ya untuk di ruangan. Ya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk live session gitu kan. Jadi ada kewajiban saya untuk membuka wawasan Anda ya terkait suhu dan kalori ini. Saya akan membahas tentang bagaimana kita mensensing suhunya gitu kan. Jadi pada prinsipnya alat ukur suhu digital ada 4 komponen minimal ya. Satu sensornya, itu sensor yang mendeteksi besaran suhu menjadi besaran analog atau besaran digital. Setelah itu kita mengolahnya dengan microcontroller ya, untuk mengubah analog ke digital. Kemudian ditampilkan dalam bentuk display ya, LCD di sini. Atau nanti kalau di microcontrollernya ditambahkan WiFi, Anda bisa mengkoneksikannya, penyimpanannya nggak perlu dengan LCD tapi tersimpan di dalam database tentunya. Yang paling wajib gitu kan dari 4 komponen ini adalah baterai. Ya. Karena sensor disusun atau dirangkai gitu kan sampai ke display sini, kalau tanpa baterai tidak akan jalan gitu kan, karena dia perlu energi di sini dalam bentuk voltase tegangan gitu ya. Ini disebut sistem monitoring ya, ketiga komponen ini. Disebut controlling, monitoring dan controlling berarti dapat mengontrol sesuatu. Biasanya dari microcontroller ini dia dikoneksikan dengan aktuator atau relay. Aktuator alat media yang dapat bergerak gitu kan. Di sini bisa bisa stepper ya, bisa motor DC atau stepper, satu lagi ini untuk relay. Kalau untuk relay ini hanya microcontroller bisa mengeluarkan 1 0 digital ya. Ketika 0 relay tidak bekerja, ketika 1 relay bekerja. Itu ya, ini disebut monitoring dan ini controlling. Ya, ini sama dimanapun ya. Jadi hanya tinggal penggunaan sensornya. Karena kita batasi dengan karena pembahasan suhunya, saya akan menyertakan hanya sensor suhu. Nah, yang
pada prinsipnya yang digunakan saat ini yang kita bisa Anda lihat ya, security dipakai. Sensor yang digunakan biasanya sensor jenis inframerah atau infrared ya. Ini yang kalau kita merakit itu bisa kita menggunakan jenis GY905 ya. Tanpa aktuator ya, dia hanya monitoring. Gitu. Rangkaian dasarnya, nah prinsip dasarnya nih mula ya, perkembangan termometer digital ya, menggunakan LM35 ya. LM35 ini dia mendeteksi suhu ya, suhu lingkungan, kemudian diterjemahkan menjadi sinyal. Nah, kita lihat ini menjadi sinyal analog. Sinyal analog nanti keluar display bentuk digital. Jadi di dalam Arduino udah ada ADC ya, seperti disebut analog to digital converter. Nah, menjadi digital atau display. Bagaimana ini? Ini kan secara wiring ya atau pengkabelan gitu kan. Nah, ini kabel merah dan kabel hitam ini adalah apa ya, power ya, daya ya, yang dibutuhkan. Jadi si LM35 ini memerlukan daya ya, atau di sini tegangan ya. Misalnya 5 volt. Nanti dari 5 volt ini ada garis ini biru ya, kabel biru. Nah, kabel biru ini yang berupa sinyal. Hanya satu kabel ya, yang hitam ini adalah ground. Itu datanya yang satu nih yang mengirim ke Arduino, dari Arduino diterjemahkan nanti keluarlah display. Gitu. Nah, secara sederhana ini programnya bisa kelihatan ya. Nah, ini kan jelas nih, integer, port pin 0 ya, temperatur 0. Nah, pin yang digunakan adalah pin 0. Nah, ini A0 ya, analog 0 gitu. Analog 0 atau kita tulis saja langsung pin 0. Itu ya, jelas nih. Nah, sebenarnya kalau kita lihat value dibagi 10 ya. Temperatur 0 dia dapatnya berapa nilainya ya? Serial pin value 10. Nah, analog gridnya ini dibagi 20. Kemudian dihasilkanlah temperatur. Nah, ini secara formulasi ya. Jadi LM35 ini Anda lihat datasheetnya ya. Jadi kalau menggunakan sensor, Anda membeli sensor, jenis apa? Misalnya kayak ini LM35. Cari di internet datasheet LM35. Nah, selanjutnya perumusan-perumusannya. Jadi kita hanya memasukkan rumusnya. Untuk ukur temperatur dari analog grid ya, dari ini nih, A0 ini ya. Ternyata kebaca nih. Ya, analog grid sebenarnya analog grid per 20. Nah, analog grid ini hasilnya kemana? Nah, masuk ke sini. Perkaliannya di 100 dikali 1,1 dikali analog grid, nah, dibagi 1024 dikali 10. 1024 ini berarti 10 bit ya gitu kan. Kan 2 pangkat N, 2 pangkat 10 ya, 1024. Ini yang digunakan 10 bit. Nah, ini udah bentuk temperatur suhu ya. Makanya nih Celsius nih, suhu dalam Celsius. Suhu dalam Celsius ya. Ya. Jadi temperatur, nah ini kan temperatur dia dapat. Di sini nanti terisi temperaturnya berubah angka sesuai dengan data yang tertangkap, keluarlah 25 derajat Celcius, 35 derajat. Nilai nunggu 2000 mikroskon atau 2 detik ini. 2 detik dia while looping ya, berulang seperti itu. Ini begitu ya prinsip dasarnya. Itu cara penggunaan sensor suhu ya menjadi digital. Kalibrasinya tetap dengan yang analog. Nah, ini lain lagi. Kalau tadi kan LM35. Ini DHT11 ya. Ini warna biru ya, DHT11. Kalau yang ini warna putih DHT22.
Lihat dulu kalau salah. Ini lebih baru ya, masih 60 ribuan, kalau ini 15.000. Udah sama-sama yang di sennya ini tidak hanya suhu, tapi kelembaban juga. Ya, suhu dan kelembaban. Kalau kelembaban itu apa namanya? Kelembaban itu kadar air di udara. Begitu. Nah, kita lihat coba yang DHT11. Ini keterangannya ada DHT11 ya. Ya, PCC-nya kita sebut PCC ya, P input ya, untuk menghidupkan DHT11-nya. Nah, ini kakinya nih. Mapol yang tengah ya, dengan yang ujung ini ground yang hitam. Datanya, nah di data dia masuk ke digital 012. 012, nah, digital D2 ya, D2. Sebab dia S di sini ada kode nih. PCC gen S ya. Ini kalau diperbesar di dalam ini ada. Nah, yang biru ini adalah S. Dia masuk ke digital D2 ya, digital 2. Ini kan ground dari sini. 5 volt dari sini. Ya, nah, di DHT-nya PCC positif ya. Nah, ground tetap tulis ground. Signal, S ini signal ya. Dia masuk ke digital. Nah, ini udah bentuk digital outputnya. Ini sensor, di sini udah ada modulnya. Makanya ini disebut dengan sensor. Jadi sensor itu besarnya yang mengubah variabel fisika, variabel di alam, ya alamiah, diubah menjadi sinyal analog dulu. Gitu. Benar-benar udah berubah menjadi sinyal analog, artinya bentuknya udah keluarnya voltage. Mau menggunakan modul itu disebut sensor. Kalau sebelum menggunakan modul, keluarnya bisa resistansi, hambatan, atau kapasitansi, atau satu lagi atau voltage ya. Itu berarti masih memerlukan pengkondisinya. Nah, sensornya itu disebut transducer. Itu ya. Ini DHT22 juga sama ya. Ini bedanya nih, DHT22 dia sama ya, sama-sama 5 volt. Nah, dia masuk. Nih, kok ini D7? Nggak apa-apa, D2 boleh gitu. Yang penting pin digitalnya bisa digunakan. Oke. Kalau ada dua sensor DHT22, nah berarti yang satu pakai D2 atau D4 silahkan. D8 yang jelas tadi di variabelnya harus didefinisikan. Nah, kayak ini kan di pin port analog 0 gitu kan. Jadi masukkan dari sensor ini ke analog 0 gitu. Berarti di sini juga sama, inputannya mana? Digital 2, D2 gitu. Kalau ini juga D7 berarti kan gitu. Jangan didefinisikan D2 nanti 0 terus nggak ngesen gitu kan. Di program D7 seperti itu. Ya. Nah, permasalahan lain, nah itu tadi DHT22 ya. Ini sensor yang ya alamiah lah ukurannya. Sensor yang suhunya tidak ekstrim gitu kan. Nah, sampai 100 derajat Celcius lah gitu kan. Ini untuk ruangan misalnya sensor suhu ini kan digunakan. Nah, sedangkan kalau misalnya di industri ya mencapai suhu 1000 derajat Celcius ya. Nah, metodenya sensornya berbeda ya, disebut dengan termokouple sebutnya. Ya. Nah, sama di sini menggunakan 12 bit ya. 12 bit berarti berapa? Kalau 12 bit. Nama yang membedakannya di sini ada modul ya. Jadi modulnya ini 12 bit. Jadi seperti ini nih cara kerjanya. Ini kurang besarnya sebelum besar dulu nih. Nah, jadi ini ada bimetal ya. Junction ya. Junction itu apa? Jadi ada dua logam yang berbeda ya. Logam konduktor satu, ini logam konduktor dua. Nanti ada terjadi perbedaan tegangan antara konduktor satu dengan konduktor dua ini. Gitu kan. Nah, selisihnya itu, ini yang nanti dihitung. Gitu ya. Contoh ini dipanaskan ya. Nanti karena dipanaskan di sini secara molekuler lah gitu kan. Jadi misalkan yang bawah ini tembaga ya.
yang atas ada aluminium gitu. Kan dua bahan yang berbeda tentu suhunya akan berbeda kenaikannya kan. Ini disebut biasanya efek Seebeck ya. Seebeck efek ya. Efek Seebeck disebutnya. Itu sering digunakan menjadi sensor atau menjadi generator ya Seebeck efek ini. Contohnya apa? TEC ya. TEC pembangkit listrik yang menggunakan efek Seebeck, nanti kita cari. Oke, nggak apa-apa karena ini masih linear ya. Pembahasannya dengan suhu nanti kita bahas. Nah, diperlukan modul, ini sebut modulnya. Ini menggunakan digital semua. Jadi apa sih fungsi modulnya? Kan sensornya mah ini kan dua logam ya. Nah ini ya, logam merah dan kuning katakan. Nah, merah, kuning ini adalah katakanlah tembaga ya, yang ini adalah aluminium misalkan. Karena kecil ya, makanya kenapa harus pakai modul gitu kan? Kenapa harus pakai modul ini? Karena perubahan tegangannya ini sangat kecil ya. Berapa kecilnya? Nah, berdasarkan beberapa referensi, kenapa harus menggunakan modul Max 6675? Ternyata ya, mana? Nah, ya. Perubahan tegangannya 41 mikrovolt. Mikro itu kan 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Ya. 4 mikro, jadi 41 mikro 41 kali 10 pangkat minus 6 volt. 0,00041 volt gitu kan ya. Bukan mili lagi, ini mikro. Makanya tadi gunakanlah modulnya yang 12 bit gitu kan. Ini dipanaskan, maka akan ada tegangan yang sangat kecil sekali, 40 delta P-nya ini ya, 41 mikrovolt. Nah, artinya per derajat Celcius. Jadi kalau 2 derajat Celcius kali 2 aja, 82 mikrovolt. Itu ya. Nah, kalau 3 derajat Celcius berarti 123 mikrovolt. Nah, makanya pakai 12 bit. Kenapa? Karena Arduino 5 volt, 5 per 2 pangkat 12 kurangi 1 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali. Setelah kan 8 bit, 8 bit itu 356 ya. 8 bit. 10 bit 1024. Nah, 12 bit berapa? Jadi 2 pangkat 12 aja, Bro. Nanti dibagi ya. Makanya tiap kenaikan berapa mikrovolt gitu, seperti itu. Itu dari analog ke digitalnya, itu proses kita menghitung dari analog ke digital. Ini nggak jelas ya. Nah, setelah kita gunakan programnya yang segini. Nih, kakinya yang digunakan di sini, lihat ya. Ini 8, 9, 10. Dia menggunakan kaki 8, 9, 10. Nah, kalau ini kan dayanya, tegangannya ya. Jadi modulnya memerlukan tegangan 5 volt. Nah, ini kan kaki 8, 9, 10. Ada ya definisinya. Setelah itu mau diapakan? Nah, karena yang digunakannya modul ini udah jadi ya. Jadi ada, kalau menggunakan Arduino IDE, Anda tinggal ngeload ininya aja. Max 6675. Jadi nggak perlu mengkalibrasi. Jadi di sini kita bukan membuat sensor ya, tapi menggunakan sensor, merangkai sensor ya. Kalau membuat sensor, nah dari efek ini, tembaga dan aluminium misalkan, Anda hitung dulu nanti bereksperimen ya. Bereksperimen baru bikin program seperti ini. Jadi ini hasil eksperimen mau sampai ke modul ya, tinggal kita nge-load gitu. Jadi kita ini menggunakan sensor ya, atau merangkai sensor. Kalau membuat sensor ini tentu belum ada. Jadi kita harus mengubah dulu dari analog ke digital. Ya. Dikalibrasi dengan apa? Dengan temperatur termometer yang udah terkalibrasi. Gitu ya. Kan mengukur itu
kegiatan membandingkan. Nah, membuat sensor juga kegiatan membandingkan sensor yang udah ada dengan sensor yang sedang kita buat gitu ya. Oke. Baris programnya segini saudara. Ya. Serial pokoknya saya lihat .print. Nah, itu nanti tampil ke display. Nah, ini kan nggak didefinisikan ya. Nah, LCD-nya berapa yang menggunakan. Nah, kalau Anda mau menggunakan LCD-nya sama dengan yang tadi di atas yang LM35 nggak masalah. Tinggal Anda pasang LCD LM35. Nah, ini kan tadi kan pakainya 8, 9, 10 ya. Berarti ini kaki ini aman. Nah, samakan aja persis seperti ini, nggak masalah ya. Cuma ingat, nah dideklarasikan juga LCD-nya seperti ini. Mana ya deklarasi LCD-nya? Inisial vote 20 spam. Oh, enggak ada ya, dia di sini juga enggak sama nih. Ini kepotong. Deklarasi LCD-nya seperti yang tadi saya ini ya, saya contohkan ya. Yang sebelum kita mulai perkuliahan. Deklarasinya. Jadi harus dideklarasikan setiap kaki-kakinya itu. Begitu. Ya. Jadi di program ini hasilnya seperti ini. Vout-nya 41 mikrovolt per derajat Celcius kali 5 ya. TR adalah temperatur remote junction ya. Kemudian TAMB temperatur ambiennya. Output. Nah, ini yang keluarannya. Ini bentuk analog, masih sinyal analog. Jadi dari sensor tadi masuk ke dengan modul ya. Nah, keluar modul tuh baru segini. Outnya berapa? Sini kita ubah nanti ke digital. Begitu saudara. Jadi seperti itu pembuatan alat ukur sensor ya. Demikian. Nah, sebenarnya materi-materi ini sebenarnya masih harus dikembangkan ya. Tadi pemuaian luas, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Itu sebenarnya dasar dari pembuatan sensornya. Dasar untuk pembuatan sensor. Contoh, mana ya? Muai. Ini termostat ya, termostat yang analog. Di mana kita menemukan termostat? Banyak ya. Anda di di rice cooker gitu kan, cooker, kemudian pemanas air ya. Nah, yang sering itu di penetasan telur. Ini secara masih analog ya. Kalau digital nanti sensor suhu ya, mendeteksi suhu. Nah, Anda batasi spannya di berapa ke berapa. Dari sensor suhu itu memerlukan mikrokontroller untuk mengendalikan relay. Jadi kalau relaynya 1, berarti lampu nyala atau pemanas nyala. Nah, ketika suhunya udah tercapai misalnya 80 derajat, nah ini kepanasan harus mati. Maka si mikrokontroller memerintahkan relay untuk off atau mengasih sinyal 0 sehingga tidak ada aliran listrik pada pemanas begitu. Monitoringnya ya. Termometer gas. Oh, tidak saya masukkan ya. Ada saya tadi itu pemuaian, muai. Iya. Enggak cukup tadi. Nah, ini yang bimetal nih kan ya. Nah, untuk bimetal ya. Dibuat dari 2 lempeng logam yang berbeda jenisnya, kedua logam ini direkatkan satu sama lain. Pada lempeng bimetal dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah salah satu logam. Jadi lempeng bimetal akan melengkung apabila suhunya berubah. Lempeng bimetal pada umumnya dibuat bentuk spiral yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan jarum penunjuk. Perubahan suhu, jarum penunjuk akan bergerak dan menunjukkan angka tertentu. Jadi si gerak ini tuh karena ini bimetalnya. Ini disebut masih alat ukur analog ya. Kalau dulu itu termometer multimeter analog juga yang masih jarum seperti ini. Gitu. Cuma ini ada pemuaian sikapnya. Dari pemuaian, nah ini mungkin kalibrasi. Ini mungkin dari analog ya sebelum ke digital, ini perantaranya ini dulu.
begitu. Jadi prinsip melengkungnya itu, nah jadilah alat ukur termometer. Gitu. Akibat apa? Akibat pemuaian. Muai apanya nih? Apakah mau muai panjang? Berarti kalau muai panjang ini dipanaskan, di sini ada jarum yang tidak kena, ketika memuai kan memanjang ya, jadi jarumnya kedorong, jadi menyimpang nanti kan gitu. Itu ya. Ketika tidak, nah balik lagi jarumnya balik lagi seperti itu. Ini masih sistem analog. Ini salah satu penerapan dari muai panjang, muai luas. Nah, selain panjang, berarti kan luas. Luas itu berarti memuai ke arah, kalau katakan ke X dan Y gitu. Itu ya. Beda lagi kalau defleksi ya. Defleksi itu hanya melengkung aja ya. Itu biasanya di strain gauge ya, sensor resistif sifat. Begitu. Jadi begitu ya. Prinsipnya ini saya menerangkan, ini ada sebenarnya ini basic ya, dasar dari pembuatan alat konversi ya, alat analog menjadi alat digital. Alatnya seperti ini. Ya. Kalau sensornya udah bentuk sensor sebut, langsung kita masuk ke Arduino, nggak pakai modul ya. Kalau masih transducer ya, seperti ini termokopel ya, ini kan transducer nih, ceritanya ini transducer. Jadi dia perlu pengkondisi sinyal, di sini disebut dengan modul ya. Di modul baru masuk ke analog digital converter, kemudian display. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Loh? Koneksinya saya nyala. Oke. Tidak apa-apa. Oke ya, untuk recordingnya pematerian saya cukupkan ya. Setelah ini kita diskusi. Silahkan, waktunya masih panjang hari ini. Saya tidak ada aktivitas. Oke. Kita berdiskusi lebih lanjut. Durasinya saya